Halo teman-teman ATLM Indonesia di mana saja berada, kita berjumpa kembali. Bahasan kita mengenai biokimia yaitu protein. Nah, kita di channel ATLM Indonesia, media informasi dan pembelajaran online bagi ATLM di Indonesia. Jadi kita membahas materi umum yaitu protein. Oke, langsung saja kita bahas materinya sebagai berikut yaitu protein. Apa sih protein? Kita lihat dulu sejarahnya. Protein ditemukan oleh ilmuwan Belanda Mulder 1630. Protein atau protos atau proteois adalah merupakan artinya yaitu dasar kehidupan. Senyawa yang dibentuk oleh sel hidup berupa makromolekul berlimpah dalam sel. Menyimpan lebih dari setengah berat kering pada hampir semua organisme. Nah, lanjut ini protein. Protein adalah molekul yang sangat vital untuk organisme. Terdapat di semua sel. Polimer dari protein ini adalah disusun oleh 20 macam asam amino standar. Nah, di pembahasan mengenai asam amino dan asam amino standar apa saja, simak di materi asam amino. Rantai asam amino dihubungkan dengan ikatan kovalen yang spesifik. Struktur dan fungsi ditentukan oleh kombinasi jumlah dan urutan asam amino. Sifat fisika dan kimiawi dipengaruhi oleh asam amino penyusunnya. Nah, ini protein. Nah, oleh sebab itu, senyawa organik protein ini merupakan senyawa organik yang tersusun atas atom-atom C, H, O, dan N serta unsur lain seperti S, sulfur, dan fosfor yang membentuk unit-unit asam amino. Jadi protein ini terdiri dari berbagai macam asam amino yang tersusun dari 20 tadi yang asam amino standar. Asam amino saling berhubungan oleh suatu ikatan peptida CONH. Ini bergabungnya antara karboksilat dan amina. Nah, sekarang masuk kita ke fungsi protein. Pertama, reaksi kimia yaitu enzim. Yang kedua, imun sistem yaitu antibodies. Yang ketiga, mechanical struktur yaitu tendon. Sementara yang keempat, generation of force. Nah, contohnya adalah otot. Yang kelima, nerve conduction. Jadi pada saraf ini, konduksi saraf, ion channel. Kemudian vision, eye lens, jadi penglihatan ini. Dan masih banyak lagi sebenarnya, ini yang diringkas saja. Oke, lanjut kita ke klasifikasi dari protein. Pertama, berdasarkan fungsi biologinya. Biologi fungsi. Pertama, dia sebagai enzim yaitu katalisator reaksi kimia organisme. Yang kedua, pembangun itu glikoprotein. Gliko itu gula dengan protein sebagai penunjang struktur sel. Yang ketiga, kontraktil. Contohnya adalah aktin miosin, protein gerak otot. Misalnya aktin miosin ini di otot jantung misalnya. Pengangkut yaitu hemoglobin, mengikat molekul, contohnya mengikat oksigen untuk dibawa ke dalam tubuh dan membuang CO2 dari keluar tubuh di paru perantaranya. Pelindung, contohnya antibodi dibentuk bila ada antigen. Hormon, adenokortikosteroid misalnya sintesis kortikosteroid. Racun misalnya endotoksin. Nah, endotoksin ini misalnya Salmonella misalnya atau Shigella. Dia melepaskan endotoksin setelah selnya hancur atau rusak. Cadangan contohnya ovalbumin. Ovalbumin ini adalah dalam putih telur. Nah, lanjut lagi kita di klasifikasi yang lain yaitu berdasarkan kelarutan.
Yaitu pertama albumin larut dalam air, yang kedua globulin tidak larut dalam air, yang ketiga glutelin larut dalam asam, garam atau alkali encer, yang keempat protamin larut dalam alkohol 70-80%, skleroprotein, kreatin atau rambut dan kuku, sklera ini, kolagen tulang dan tidak larut, ya kan? Histon dan protamin larut di mana-mana, dihadapkan oleh protein lain. Nah, kita pindah ini BM beberapa protein yang dapat kita lihat di sini pada tabel contoh-contohnya. Insulin 12.000 BM-nya, sitokrom horse heart, ya, jadi dari horse 12.100, tripsin 23.800, pepsin 35.500, ya kan? Opalbumin 44.000, serum albumin manusia 65.000, hemoglobin 67.000, gamma globulin manusia itu 100.000, katalase 250.000, kolagen 345.000, tiroglobin itu pada babi yaitu 650.000. Jadi tiroglobin ini yang BM-nya lebih berat diantara yang lain. Contohnya ini. Nah, kita masuk ke molekul protein. Kompleks polimer panjang yang tersusun dari beberapa macam asam amino. Nah, asam aminonya ada 20 macam asam amino pada makhluk hidup, yaitu asam amino standar. Susunan asam amino dibentuk oleh suatu ikatan antara gugus amin NH2 dengan gugus karboksil COOH melalui reaksi kondensasi, yaitu pelepasan air. Ya kan, menghasilkan air nanti. Ikatan yang dibentuk disebut dengan namanya ikatan peptida. Dan rantai asam amino yang terbentuk disebut dengan rantai polipeptida. Kan jelas dah, ikatan peptida hasilnya berupa polipeptida, dipeptida, tripeptida, dan paling banyak adalah polipeptida. Polipeptida itu adalah berbagai macam peptida-peptida bergabung lalu dinamakan protein. Ikatan peptida protein kita bisa melihat pada gambar, ya kan? Itu pembentukannya melalui pelepasan molekul HOH atau air. Maka setelah HOH lepas, maka bergabunglah dua buah asam amino membentuk ikatan peptida, ikatan yang menghubungkan antara asam amino satu dan yang lain. Nah, itu seperti itu gambarnya ikatan peptida asam amino. Oke, kita masuk ke siklus pembentukan protein dalam tubuh. Protein dalam makanan, kan dalam makanan nih kita punya, kita makan, itu dirombak di pencernaan. Di wilayah pencernaan atas dulu, di lambung dimulai. Asam amino akan dilepaskan, kemudian diabsorpsi. Asam aminonya tadi masuk ke dalam darah yang disebut dengan nama asam amino darah. Lalu disintesis oleh ribosom protein baru dari asam amino yang telah dibuat menjadi asam amino tunggal. Disusun kembali dengan ribosom melalui mRNA nanti informasinya. Lalu diperlukan tubuh untuk apa? Sel repair, pembentukan enzim dan lain-lain. Nah, kita pindah susunan asam amino dalam protein. Protein disintesis oleh ribosom. Ribosom dijumpai pada endoplasmic reticulum, yaitu ada juga RER atau rock endoplasmic reticulum, intinya reticulum endoplasma. Ribosom memerlukan informasi dari mRNA, messenger kan, pesan ini dari mRNA untuk mengontrol susunan asam amino dalam protein. Karena RNA dikopi dari suatu DNA pada inti sel, maka bila terjadi salah copy atau dengan kata lain mutasi atau misreading, salah baca, pada informasi genetiknya akan dihasilkan protein berbeda. Jadi salah isinya.
dan menjalankan fungsi yang salah pula. Struktur asam amino kita masih lanjut. Suatu protein dapat terdiri atas satu atau lebih molekul polipeptida. Struktur protein dapat menentukan fungsinya antara lain. Protein katalitik itu adalah enzim. Ini untuk mengkatalisis sejumlah reaksi penting dalam sel. Yang kedua, protein terstruktur. Dia terstruktur itu dia sudah menempati pada membran dinding sel komponen sitoplasma. Ini protein yang menjadi bagian integral struktur sel. Nah, lanjut lagi, karena kombinasi asam amino yang menyusun protein tak terhingga (unlimited), maka sejumlah besar variasi protein dapat dibentuk dengan struktur berbeda. Karena struktur polipeptida sangat panjang, maka hampir setiap protein membentuk struktur terlipat atau istilahnya folded struktur yang membentuk struktur unik. Nah, terlipat ya. Nah, ini kita bisa melihat struktur protein, yaitu pertama, protein itu ternyata strukturnya terdiri dari struktur primer. Yang kedua struktur sekunder, second kan? Yang ketiga struktur tersier, dan yang keempat struktur kuartener. Jadi ada 4 struktur. Nah, kita bisa melihat pada gambar. Yang pertama struktur primer, kemudian yang kedua struktur sekunder, yang ketiga struktur tersier, dan keempat struktur kuartener. Nah, kita bahas struktur primer dan sekunder dulu. Nanti struktur tersier dan kuartener dengan melihat gambar ini. Dari gambar ini kita bisa mengilustrasikan, oh ternyata primer cuma biasa aja ya. Sementara sekunder itu lain lagi dia. Nah, ada istilahnya plated set, di situ ada alpha helix. Jadi di sini hydrogen bonding of the peptide backbone cause asam amino to fold in the repeating pattern. Nah, beda dengan struktur tersier. Tersier pada gambar yang selanjutnya dan kuartener pada gambar yang paling akhir, gambar keempat. Oke, untuk melihat detailnya mengenai struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener, mari kita melihat satu persatu pembahasannya sebagai berikut. Struktur primer, susunan linier dari beberapa asam amino dalam rantai polipeptida. Walaupun jarang dijumpai, struktur ini memang penting karena memungkinkan terjadinya lipatan, folds atau folding, hanya pada beberapa posisi tertentu untuk menghasilkan struktur sekunder. Nah, ini contohnya primary struktur, yang di atas, yang di bawah adalah secondary struktur. Nah, ini contoh primary struktur yang seperti ini adalah dasar dari sebuah asam amino. Kita sudah tahu kan struktur primer berarti dia cuma lurus saja dan tidak banyak karbonnya. Kita masuk ke sekunder, struktur kedua disebabkan oleh ikatan hidrogen dan non-kovalen lemah pada struktur primer yang menyebabkan terjadinya struktur sekunder ini. Lalu struktur polipeptida linier membentuk struktur seperti silinder. Linier kan seperti silinder. Menyebabkan atom oksigen atau O dan nitrogen atau N dari asam amino lain saling berdekatan, menyebabkan terjadinya ikatan hidrogen satu sama lain. Ya kan? Kita pindah masih ke struktur sekunder. Tipe struktur dari banyak protein disebut dengan alpha helix, yaitu terbentuk dari juxtaposition pada rantai samping alfa karbon. Itu primer, membentuk ulir dan lipatan, twist and fold dengan cara spesifik. Itu adalah struktur dari sekunder. Tipe lain biasa disebut dengan beta set, plated set, yaitu rantai asam amino terlipat ke belakang dan mengekspos atom hidrogen yang saling berhadapan dan membentuk ikatan hidrogen yang ekstensif. Jadi terekspos ke belakang dia.
akhirnya hidrogen yang tadi yang dibentuk berdekatan. Tipe beta set bersifat kaku, sementara alpha helix lebih fleksibel. Maka dapat membentuk struktur spesifik sesuai dengan fungsi protein dalam sel. Lanjut, beberapa polipeptida memiliki kedua region alpha helix dan beta set. Lanjut lagi, ini struktur tersier. Interaksi yang memelihara struktur tersier protein ini pada gambar. Apabila struktur alpha helix sekunder terlipat kembali dan berikatan kembali dengan sesamanya melalui ikatan lemah, mudah putus dengan temperatur, maka stabil, ya kan? Namun stabil, maka akan terbentuk struktur tersier. Nah, rantai samping dari masing-masing asam amino berada dalam posisi spesifik, membentuk posisi 3 dimensi yang unik, yaitu struktur tersier. Struktur ini berperan penting dalam mengikat molekul air dalam enzimatik, ya kan, pada enzim. Nah, kita pindah ke struktur kuartener, ini struktur yang terakhir. Protein mengandung lebih dari satu polipeptida. Banyak protein seperti ini. Setiap polipeptida bertindak sebagai subunit, maka disebut dengan struktur kuartener. Struktur kuartener ini adalah subunit dari polipeptida. Setiap subunit dapat mengandung protein primer, sekunder, dan tersier. Beberapa subunit adalah molekul yang sama atau identik dan beberapa yang tidak identik. Subunit diikat satu sama lain oleh ikatan non-kovalen. Contohnya ini adalah ikatan hidrogen. Ikatan van der Waals atau interaksi hidrofobik dan atau dengan kovalen linkage. Kita pindah masih ke molekul. Nah, molekul ini ada pada prinsipnya kita lihat pertama mioglobin wujudnya seperti ini ya. Klorofil seperti ini. Dan hemoglobin seperti ini. Dan yang paling banyak itulah yang dibahas adalah hemoglobin. Nah, kita pindah ke denaturasi protein. Apabila protein ditempatkan pada suhu, pH atau senyawa kimia tertentu yang ekstrim, dapat mempengaruhi struktur terlipat, folding struktur. Disebut sebagai denaturasi protein. Proteinnya mengalami denaturasi. Rantai polipeptida menjadi tidak terlipat, unfold, merusak sejumlah besar molekul, khususnya ikatan hidrogen. Ikatan peptida tidak dipengaruhi sehingga struktur asam amino primer tetap terbentuk. Struktur sekunder itu mungkin juga bertahan karena ikatan kovalen, tapi tergantung sejauh mana ekstrimnya faktor denaturasi. Nah, lanjut lagi kita denaturasi. Pada umumnya fungsi biologi protein akan hilang. Pada denaturasi ini kan, refolding dapat terjadi bila setelah faktor denaturasi hilang, tapi dengan fungsi biologi protein akan tetap hilang. Jadi misalnya protein itu bisa dinaturasikan secara bahan kimia, ada juga sekarang nanti cara lain, enzimatik. Jadi aktivitas biologi bukan ditentukan oleh struktur protein, ya kan? Tetapi tergantung pada lifatan atau folding yang unik. Nah, kira-kira ini adalah contoh protein folding, teman-teman. Terkait erat dengan dua hal. Bentuk spesifik polipeptida yang berhubungan dengan fungsi biologinya. Yang kedua, folding ditentukan oleh kestabilan molekul kimia protein, ikatan-ikatan kimianya. Nah, ini struktur proinsulin dan insulin. Proinsulin setelah dipotong peptida C-nya, maka akan terbentuklah insulin dan C-peptida. Jadi proinsulin sama dengan insulin ditambah dengan
C. peptida. Jadi C. peptida ini adalah residu atau kelebihan dari proinsulin yang dibentuk lalu menjadi insulin. Nah, itu saja teman-teman materi kita di kimia klinik 1 mengenai protein. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hebat ATLM. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sedang menimba ilmu di bangku kuliah. Saya Ahmad pamit, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye. Jangan lupa subscribe.